Mengejutkan, Islam menjadi agama paling pesat pertumbuhannya di Belanda. Inikah sebabnya Islam paling dibenci di negara kincir angin ini? Dilansir dari republika.co.id, umat Islam di Belanda berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Mereka adalah warga negara yang pendatang. Jumlah ini mencakup 4 hingga 5% populasi yang mencapai 16 juta jiwa. Dari angka tadi, Belanda pun punya posisi istimewa di mata umat Muslim Eropa. Belanda menjadi negara Eropa kedua terbesar penduduk Muslimnya bila ditinjau dari persentase penduduk setelah Prancis. Islam adalah agama dengan perkembangan paling pesat. Hal itu agaknya tak terlepas dari hubungan antara Islam adalah agama dengan perkembangan paling pesat. Hal itu agaknya tak terlepas dari hubungan antara Islam dan juga Belanda yang telah memiliki rentang sejarah panjang bahkan sejak abad ke-17. Karenanya kontribusi umat Muslim terhadap kemajuan yang dicapai negeri Belanda sangatlah besar, dan besarnya kontribusi umat Muslim itu sanggup mewarnai kebijakan negara dalam menghormati kebebasan beragama dan juga toleransi. Pada awalnya, interaksi komunitas Muslim Belanda dengan masyarakat setempat berjalan dengan baik. Warga pun menghormati keyakinan umat Islam dan umat Islam mulai membangun sejumlah tempat ibadah. Kumandang azan juga diperbolehkan kendati dengan pengeras suara walau hanya sekali dalam sepekan. Warga Muslim Belanda juga mendirikan sejumlah rumah pemotongan hewan dan mereka juga mempraktikkan cara-cara penyembelihan sebagaimana ajaran syariah Islam. Sejumlah perkantoran memberikan fasilitas tempat sholat kepada pegawai yang beragama Islam, puasa Ramadan dan juga liburan hari raya. Akan tetapi masa-masa penuh keakraban ini mulai menghadapi ujian berat terutama sejak awal abad ke-21. Sentimen anti-Islam makin meluas akibat provokasi dan juga tudingan negatif terhadap agama dan umat Islam. Karenanya umat Islam pun harus berjibaku untuk menepis tudingan negatif yang dilancarkan oleh kelompok anti-Islam itu. Para orientalis dan juga kalangan anti-Islam tak henti-hentinya menanamkan rasa takut dan juga kebencian terhadap Muslim dan Islam di dalam masyarakat. Mereka khawatir Islam akan semakin berkembang pesat di Eropa termasuk Belanda. Mereka menganggap bila hal itu terjadi maka akan mengancam budaya dan nilai-nilai mereka yang anut, sebuah alasan dan fobia yang sangat berlebihan. Ketakutan bahkan sudah mencapai tingkat kebencian. Sebagian masyarakat kini tidak lagi segan untuk mendukung kelompok yang kerap mendiskreditkan agama Islam. Suara-suara untuk mengambil hak-hak manusia, menutup masjid, memaksa Muslim untuk mengikuti gaya hidup Barat terus dikumandangkan. Begitu juga dengan pelarangan jilbab dan terorisme. Kini umat Muslim di Belanda benar-benar memasuki masa penuh cobaan dan juga ujian. Puncaknya saat terjadi pembunuhan terhadap seorang kolumnis dan juga sineas kondang Theo van Gogh di Amsterdam pada tahun 2004 silam. Theo adalah pembuat film kontroversi Submission yang bercerita tentang penganiayaan yang konon kerap dialami wanita Muslim oleh suaminya. Pembunuhan ini menyentak masyarakat Belanda apalagi setelah diketahui pelakunya adalah imigran Muslim asal Maroko. Motif pembunuhan diduga karena pendapat Van Gogh yang selama ini sangat menghina Muslim dan juga kerap memprovokasi. Sosiolog Dick Pels dikutip dari situs radio Netherlands Worldmomroep.nl mengatakan wajah Belanda seakan berubah pasca terbunuhnya Van Gogh. Momen itu dimanfaatkan sejumlah kalangan, salah satunya yang terkenal adalah Geert Wilders, anggota parlemen Belanda. Sejak pembunuhan terjadi, banyak orang berpikir bahwa Islam adalah ancaman dan itu dimanfaatkan Wilders dengan baik, papar Dick Pels. Menurutnya, ada kesamaan antara Van Gogh dan Wilders. Keduanya sama-sama punya ketakutan terhadap islamisasi budaya. Itulah yang membuatnya terus bersuara anti-Islam. Beberapa tahun lalu, Wilders memantik kemarahan komunitas Muslim Belanda dengan rencana pemutaran film fitnah yang melecehkan Islam. Seolah belum puas, Wilders menggagas rancangan undang-undang tentang pembatasan hijab atau burka. Dia mengusulkan agar setiap muslimah yang ingin memakai jilbab harus meminta izin dan membayar 1.000 euro per tahun untuk keistimewaan itu.
Kami sudah jenuh dengan jilbab. Kami berbuat apa saja untuk mengurangi pemakaian jilbab. Kami sudah menyusun rancangan undang-undang yang melarang burka, katanya pada situs rnw.nl. Argumen yang paling umum dari pernyataan sejumlah pengamat terkait rangkaian kejadian itu, urai artikel itu di situs opendemokrasi.net, menandai belum kuatnya fondasi toleransi dan multikulturalisme dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya, Belanda dikhawatirkan akan menghadapi krisis identitas. Hal ini mengharuskan penelaahan kembali prinsip-prinsip esensial di masyarakat agar mampu mengedepankan toleransi dalam posisi yang lebih kuat, tulis artikel itu. Sementara itu, belum selesai kasus tentang pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyakiti hati umat Islam sedunia dengan mengizinkan penayangan film ataupun kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ini Prancis harus menanggung pengangguran yang kian meningkat saja. Tingkat pengangguran Prancis naik ke level tertinggi dalam 2 tahun pada kuartal ketiga. Kantor statistik INSEE mengatakan ketika krisis ekonomi terbesar kedua zona euro bergulat dengan dampak dari krisis COVID-19, INSEE mengatakan tingkat pengangguran melonjak menjadi 9,0% dari 7,1 pada kuartal kedua, level tertinggi sejak kuartal ketiga. Meningkatnya pengangguran di Prancis telah diperingati oleh INSEE bahwa pengangguran di Prancis untuk 2 kuartal pertama tahun 2020 miring karena adanya penguncian ataupun lockdown pencegahan COVID-19 pada pertengahan Maret hingga pertengahan Mei. Dilansir dari pikiran rakyat Cirebon.com dari Reuters, Bank of France mengatakan pada hari Senin aktivitas ekonomi negara itu 12% lebih rendah dari biasanya bulan ini setelah memasuki kuncian baru. Dalam laporan terpisah, INSEE mengatakan bahwa produksi industri telah naik 1,4% pada September dari Agustus, mengalahkan ekspektasi rata-rata 0,8%. Kasus pandemi COVID-19 di Prancis nampaknya semakin parah dan belum menunjukkan tingkat penurunan. Hal ini yang menjadi perhatian penting dari Menteri Kesehatan Prancis Olivier Véran yang menyebutkan bahwa gelombang kedua COVID-19 yang menghantam seluruh wilayah Prancis. Sebelumnya lagi, kasus yang menjerat Emmanuel Macron telah menimbulkan pemboikotan produk Prancis oleh sejumlah negara di dunia, terutama negara dengan mayoritas Islam.